Kalau misalnya kebijakan itu ad hoc ya, dan sering seperti itu, sebenarnya risikonya apa buat masyarakat dan buat pelaku industri, pelaku bisnis? Ini kan dua pisau ya jadinya ya. Apa risikonya? Kepercayaan pebisnis untuk investasi akhirnya menurun, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akhirnya tumpul seperti itu. Ya, ada dua hal tadi ya, berarti dari masyarakatnya daripada pebisnisnya. Secara umum kita lihat aja kemarin tren kepuasan Pak Jokowi ya, itu ada beberapa komponen. Untungnya masih bagus sekali ya, karena memang performa ekonomi kita memang cukup baik. Tetapi yang menjadi catatan adalah yang menentukan baik atau tidaknya di sisi kiri dan sisi kanan itu ada kemiskinan, itu ada pengangguran, di situ ada harga-harga. Nah, ketika harga-harga naik, potensi harga-harga naik, maka potensi tren kepuasan pada pemerintah pasti akan turun. Makanya ini harus kemudian dicari solusinya. Apalagi sekarang mau masuk bulan Ramadan. Nah, ini sudah masuk lah spekulan semua segala macam. Makanya hilang dari sekarang karena mau memasuki bulan Ramadan. Ketika harga-harga naik, maka itu adalah indikator kita sudah masuk bulan Ramadan. Gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa seperti ini terus, gitu kan. Kita harus kemudian memastikannya lebih sustainable. Karena kan biar bagaimanapun ketika harga-harga naik, ketika masyarakat semakin tidak puas, itu kan akan semakin sensitif secara politik. Ya, ada gonjang-ganjing, apalagi sekarang tahun 2023 masuk tahun 2024. Yang kedua adalah dari sisi pebisnis. Ya, tentunya ini akan mengacaukan forecast bisnis mereka, prognosisnya akan kacau. Secara domestik mereka kan bingung, ini gimana nih kebijakannya kok gonta-ganti terus. Begitu juga dengan investor. Investor itu salah satu tren yang dilihatnya adalah ya konsistensi dari kebijakan. Ketika kebijakan itu konsisten, salah satunya dia pasti akan masuk. Makanya sebenarnya ketika kita mengeluarkan Omnibus Law, itu salah satunya adalah untuk kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Tetapi kan kita sangat bagus untuk kemudian membuat peraturan-peraturan. Tapi dari sisi implementasinya kan sering menjadi masalah, begitu ya. Nah, ini kita lihat juga implementasi di lapangan kok sepertinya sangat-sangat ad hoc, gitu ya. Tidak ada yang jelas. Nah, oleh karena saya rasa memang diperlukan ya pemerintah untuk sekali lagi, apalagi ini kita memasuki tahun 2023 yang katanya kalau Pak Jokowi selalu mengulang-ulang nih, ada dua kata nih. Optimis karena kemarin 5,31%, bagus ya. Tertinggi 2014 ya. Iya, bahkan kita melampaui China ya, cuma kalah dari India kalau dari negara-negara besar ya di G20 ya. Tapi di sisi lain ya kita juga harus waspada karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada mengutip lagi dari Pak Jokowi, ada 70 negara masuk probability resesi. Ada 30 negara ngantri di IMF. Nah, oleh karenanya kita harus juga menjaga gitu ya. Apalagi Mbak Mega, berdasarkan hasil simulasi kami, ini menunjukkan bahwa ini kita melakukan serangkaian diagnosis yang disebut sebagai variance decomposition. Ibaratnya begini, kalau seorang dokter ingin mengetahui ini penyebab meninggalnya seorang pasien ini gimana, mereka melakukan forensik, mereka bedah pasiennya. Nah, itu kita yang lakukan juga sebagai ekonom, data forensik kita dekomposisi gitu ya, data kita dekomposisi untuk melihat apa sih permasalahan ekonomi yang menimbulkan gejolak ya paling besar. Ada dua. Yang pertama 17% itu dari pandemi. Untungnya pandemi probabilitasnya sudah semakin turun, bahkan sekarang kita tidak pakai masker lagi di ruangan ini. Yang kedua adalah karena pandeminya sudah mulai reda, yang kedua adalah inflasi. Nah, inflasi ini memang dalam taraf tertentu itu kita inginkan gitu ya, karena itu adalah indikator demand itu bergerak. Tapi di sisi lain kalau inflasi terlalu tinggi itu akan mengkontraksi perekonomian dan ada potensi sekitar 0,8 sampai kemudian 1,5% kontraksi ya dari potensi baseline. Misalnya kalau kita target sekarang 5,3% berdasarkan APBN, itu bisa mungkin cuma 4,3% gitu kan kalau inflasinya tidak terkelola dengan baik. Nah, oleh karenanya ini harus sungguh-sungguh gitu kan, caranya sekarang harus dimulai lagi diidentifikasi. Kuncinya sih satu sebenarnya Mbak Mega, ini gak susah-susah sebenarnya, kolaborasi antar kementerian, tim Satgas Pangan, Kementerian Perindustrian, segala macam ini harus inilah. Jadi ketika Pak Jokowi itu bilang kita sedang tidak baik-baik saja, itu sebenarnya menunjuk menteri-menterinya ini sudah masuk tahun politik, Anda jangan merajalela keluarkan sana kemari, ini benahin juga perekonomian ya, karena ini kita kan Anda mengejar keuntungan jangka pendek, tapi ini perekonomian kita untuk jangka panjang, begitu. Nah, itu yang harus diperhatikan.